Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 6 Mei 2026. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang semoga menjadi inspirasi hidup buat kita, yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam banyak hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu ya, ketika saya berkarya di tanah Papua, saya menanam banyak pohon kopi. Dan kopi di tanah Papua istimewa, termasuk jenis varietas langka, karena dulu bibitnya dibawa oleh para misionaris Belanda. Pohon-pohon kopi yang saya tanam supaya dapat berbuah lebat, selain harus dipupuk, juga harus sering dikerat, dibersihkan ranting-rantingnya agar buahnya semakin lebat dan banyak. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk hidup berbuah dalam Tuhan. Dan hidup yang berbuah adalah hidup yang mau dibersihkan, dikerat. Hidup yang mau tinggal bersama dengan Tuhan. Yesus bersabda, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Orang Israel mengerti sekali akan hal ini, bahwa untuk menghasilkan buah anggur yang berlimpah dan baik, ranting-ranting perlu dibersihkan, dikerat, agar mengeluarkan carang-carang, cabang-cabang yang baru untuk dapat berbuah lebat. Sama seperti ketika saya menanam kopi, supaya berbuah lebat, berbuah banyak, harus ranting-rantingnya dikerat. Dan proses dibersihkan atau dikerat pasti merupakan proses yang tidak mengenakan, proses yang menyakitkan. Namun cara itu ditempuh guna menghasilkan buah. Demikian pula dengan hidup ini. Saya kira berbagai pergumulan dalam pengalaman hidup yang kita alami, hal-hal yang menyakitkan, merupakan pengalaman pemurnian, pengalaman kita untuk dibersihkan, dikerat, untuk dapat berbuah lebih banyak lagi, berbuah yang lebat. Selanjutnya, setiap ranting yang dibersihkan, Tuhan mengajak kita untuk tetap tinggal bersamanya. Karena ranting tanpa nempel sama sang pokok tidak dapat berbuah. Saya bertanya-tanya, kenapa katanya yang digunakan adalah kata tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam aku.
Dalam kata Inggris tinggal bukan diterjemahkan dengan stay, tapi menggunakan kata abide in me. Kata abide in me ternyata berarti menaati atau memenuhi juga menuruti. Jadi makna kata tinggal, abide, bersama dengan Tuhan artinya juga kita mau menaati kehendak-Nya, memenuhi rencananya, dan menuruti panggilan Tuhan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Saya kira nggak penting berapa lama usia orang. Namun yang terpenting adalah apakah di usia yang telah dijalani tiap-tiap pribadi, tiap-tiap orang telah memberikan buah, telah menghasilkan buah dan buahnya itu baik dan buahnya itu lebat dan menjadi berkat bagi orang lain. Pergumulan yang kita alami bisa jadi adalah saat di mana kita sedang dibersihkan, dikerat untuk berbuah yang semakin lebih banyak, yang lebih lebat dan menjadi berkat. Jadi jangan takut ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan. Ini adalah proses kita dibersihkan untuk berbuah berlimpah-limpah lagi. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.